Diminum dulu Mas, kopinya. Wah, Nah, kopi apa namanya ini? ini namanya kopi surup. Apa itu surup? Surup itu apa? Nah, nanti Di setelah serup ini. gitu ya Nah, maksudnya. Jadi minumnya harus di serup gitu ya. surup itu sore. Izin buka masker ya. Nggak apa-apa toh. Ya, kita. Yang penting kita jaga jarak ini. Nah, ini jaraknya udah jauh ini. Dropletnya paling ke situ. Oke, Tribuners. Kembali lagi bersama saya di program Ngopi Surup. Bareng saya, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian. Ini udah ada di sebelah saya, Ketua DPRD Kota Salatiga. Nama lengkapnya sih Dance Ishak Palit, betul? Oh iya, ada maknanya itu. Saya manggilnya Mas Dance aja. Nah, maknanya apa Mas? Mumpung kita bicara maknanya. Apa itu? Kalau Dance itu dalam bahasa Belanda. Wah, Belanda ini. Belanda. Jauh banget. Nama saya itu bukan gampang. Apa itu? Dance itu, Dan itu Daniel. Oh. C itu bahasa Belandanya kecil, jadi Daniel kecil walaupun sekarang gendut seperti ini. Oh gitu, terus? Iya. Ishak. Kalau Ishak itu artinya suka tertawa. Oh gitu ya? Iya, gembira. Iya. Cocok ya? Iya. Terus? Kalau Palit itu marga. Marganya Palit. Palit. Lo dari mana Mas Dance ini? Jadi saya itu orang Salatiga yang dulunya berasal dari Manado, leluhurnya. Oh, leluhurnya. Iya, Manado. tapi orang Salatiga. Oh gitu. Iya. Iya. Kalau Mas Erwin dari mana? Saya Semarang. Oh, tak pikir Salatiga juga. Tapi leluhur saya Salatiga, Mas. Nah itu. Leluhur kakek saya di sini. Salatiga. Jadi kita ini Indonesia, nggak bisa lagi ada orang asli dan tidak asli, nggak ada dikotomi itu. Nah, Nggak ada. betul. Tribuners, jadi Mas Dance ini, beliau bilang makanya dari namanya Mas Dance Ishak Palit, ternyata leluhur beliau ini datang dari Manado. Inilah bukti kekayaan Indonesia ya. Kita bisa dari Manado, leluhurnya ada yang dari Sumatera, ada yang dari Papua gitu. Tapi kita semua adalah Indonesia. Kalau saya sebenarnya orang Semarang, tapi leluhur saya juga dari Salatiga juga gitu Mas. Nah ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas Dance. Awal-awal karir politik gimana Mas? Kok tiba-tiba sampai sekarang sudah di DPRD? Tapi kita minum dulu kopi surup. Boleh, ini ada pisang juga. Oh ya, ini pisangnya gede-gede ini. Ini pisang Salatiga ini. Pisang Salatiga ya? Ini istri yang masak kok. Wah, keren. Jadi Mas Erwin saya itu jadi ketua DPRD ini ya mujizat lah, bejo. Bejo ya? Iya bejo. Saya juga nggak ngerti itu kenapa tiba-tiba begitu. Nggak ada dalam pikiran itu. Saya datang ke Salatiga itu hanya kuliah. Kuliah kemudian dengan fasilitas dan semua yang terbatas. Wah, nggak ada apa-apanya. Merasakan lapar bagaimana ya sebagai perantau di UKSW, nah, sebagai perantau. Ya kemudian setelah saya selesai di UKSW itu saya mulai ngajar di UKSW. Oh dosen? Dosen dulu. Oh, dosen apa Mas? Saya itu macam-macam. Mau apa juga boleh. Lu moga, lu moga. Lu mau apa gua ada. Dosennya lu moga. Lu mau apa gua ada. Wah, keren. Iya. Tapi Terus? saya dulunya itu latar belakang saya itu sebenarnya teologi. Oh, teologi. Jadi S1 itu teologi tapi yang berhubungan dengan kalau saya itu filsafat. Wah, keagamaan. Berat itu Mas. Ya memang. Namanya yang berhubungan dengan agama itu kan berat. Nah kemudian saya S2 itu sosiologi agama. S2-nya sosiologi juga? Tapi lebih konsentrasi pada sosiologi antropologi. Oh iya. Jadi itu saya. Kemudian saya ngajar kadang-kadang di etika, bisnis dan macam-macam. Tuh. Nah kemudian tahun 2007 ya. Saya keluar dari UKSW, saya mulai tertarik dengan PDI Perjuangan. Politik. Jadi politik itu dalam artian PDI Perjuangan sebenarnya. Jadi saya diajak ke PDI Perjuangan, mulai ikut-ikut, karena saya anggap waktu itu ya itu partai yang paling dekat dengan hati saya. Tuh, saya ikut-ikut, ya. Kemudian tahun 2010 saya udah terpilih jadi sekretaris cabang.
Oh, tapi belum di Dewan ya? Belum, saya pernah nyalon 2009 gagal. Pendatang baru kok Iya, mau iya, langsung iya, oke. iya, iya. Gagal saya. Iya, iya. Saya baru berhasil 2014. Hmm. Tuh, berhasil jadi anggota DPRD 2014. 2017 saya dipercayakan partai untuk jadi calon wakil wali kota. Gagal juga. Iya, Gagal, iya, iya. gagal. Tapi tetap nggak putus asa ya, Iya. masih. Karena saya ingat ada kata-kata ketua partai saya Hmm. yang mengatakan bahwa orang kalau di politik itu yang paling bertahan itulah asal kamu mampu bangkit dan bertahan, itulah sebenarnya kader yang baik. Oh itu ya, Nah, iya. pesan Bu Mega ya? Pak Bambang Pacul. Oh Pak Bambang Pacul, Pak Bambang Jateng Pacul. ya waktu itu ya? Iya, waktu itu saya kalah pilkada dia ngomong itu. Hmm. Kalau kamu bisa bertahan, kalau kamu bisa tetap bangkit, itu kader partai yang baik. Ya sudah, 2019 saya ikut lagi pileg. Dengan delala saya jadi lagi, walaupun dengan keterbatasan yang ada jadi. Nah kemudian saya kan cuma sekretaris partai, ketua saya Pak Teddy. Kemudian ada SK dari DPP yang mengatakan bahwa karena Pak Teddy udah 2 kali, kemudian saya yang dijadikan ketua DPRD ya. Jadi saya waktu itu nggak tahu apa-apa, nggak berharap juga. Nah, karena itu saya sangat bersyukur. Jadi anggota DPR sudah bersyukur, apalagi jadi ketua. Itu. Nah, itu kira-kira gambarannya Mas Erwin. Iya. Dilantik 2019. 2019. Nah, jadi dilantik sebagai anggota itu kita tanggal 16 Agustus. Besoknya 17-an. Jadi tugas pertama dari anggota DPRD itu adalah menghadiri 17 Agustus. itu tugas pertama. Iya. Baik, Tribuners. Tadi Mas Danto udah cerita sedikit ya awal mula beliau bisa jadi orang nomor 1 di DPRD Kota Salatiga. Kebetulan masanya juga masa yang khusus ini ya. Karena kita setelah 2019 mulai masuk 2020 kita masuk ke era baru ini. Era pandemi. Kita nanti ngobrol lagi tapi ini minum dulu nih Mas. Oke. Kopi Pisangnya dulu. boleh dicoba Nah, ini. pisangnya. Saya coba ini. Ini bukan cuma pajangan loh ini. Saya nggak tahu ini pisang apa ini. Ini pisang Mas Danjo khusus bawa dari rumah ini. Karena saya suka pisang. Oh iya. Saya orang yang suka pisang. Oh gitu ya. Munyuk mungkin. Dan munyuk juga boleh. Wah manis Mas. Oh iya. Orang yang suka pisang itu orang cerdas. Iya. Oke Tribuners. Tadi ada pesan ya yang menarik dari Mas Danjo. Jadi menurut dia ini seorang politisi, atau saya boleh katakan apapun dia berkecimpung di dunia apapun, itu mereka yang survive adalah mereka yang bertahan. Ya. Gitu ya Mas ya. Mampu bangkit dari jatuh. Mas Danjo sudah membuktikan dia gagal di 2 kali gagal. 2 kali gagal di pileg ya, pernah di pileg gagal, kemudian nyalon wakil wali kota juga gagal. Akhirnya sekarang duduk di ketua dewan dan kita nggak tahu nanti ke depan Ya itu. bagaimana gitu ya Mas ya. Jadi Mas, saya aja waktu mau kuliah itu nggak tahu bisa lulus atau enggak kok. Kita berusaha aja, uang nggak ada. Oh gitu ya. Iya. Waktu itu benar-benar merantau gitu ya. Iya merantau. Saya betul ingat tuh. Datang ke Salatiga itu hanya uang dengan 175.000. Waduh, Iya. kasihan banget. Sudah. Mas. Ya memang kasihan. Jadi kalau kita makan itu di asrama Kartini itu. Jadi kita mau kuliah kita udah siapkan makan, makan sedikit sisanya untuk siang. Waduh, Iya, pulang, waduh udah ada semutnya. terus gimana itu? Gini-giniin. Jadi saya itu masih apal. Rasanya semut hitam kayak apa itu loh. Semut merah itu jadi. Ada pedes-pedesnya ya? Ada. Kalau nggak percaya nanti dicoba. Boleh. Jadi Tribuners, itu tadi cerita Mas Danjo menarik. Ketika datang ke sini dengan dana terbatas, makan nasi aja sampai dibuat 2 kali. Iya. Nah kemudian kalau ingat itu Mas, sekarang Mas Danjo jadi wakil rakyat. Jadi wakil rakyat, Mas Danjo sudah pernah merasakan dulu bagaimana ketika menjadi rakyat dalam kondisi sulit. Itu gimana Mas?
Ya, karena itu saya sebagai wakil, kalau bilang wakil rakyat itu terlalu keren ya, walaupun Apa prosesnya namanya? ya apa ya, ya biasa-biasa saja. Ah, Orang yang dipilih oleh rakyat, hmm. ya saya pikir ya kita harus betul-betul membawa aspirasi itu. Karena itu kalau di dewan itu saya terima tamu itu jam 8 sampai jam 4. Empat Itu di apa? kantor. Sore. Sore. Terus? Teman-teman staf itu pulang duluan baru ketuanya pulang. Di rumah itu sebelum bangun pagi itu mereka udah Ada orang datang. antri itu. Oh ya? Iya, udah antri. Itu rata-rata apa yang mereka Ya sampaikan? biasalah, karena ketika menjadi anggota DPRD otomatis kita menjadi bapak dan ibu rakyat itu. Semua pergumulan, tangis dan tawa rakyat itu akhirnya ke kita juga itu. Curhat lah ya mereka. Iya, mau ndak bayar uang sekolah pun ke kita kok. Oh, iya, Mau ndak iya, bayar listrik, bayar air, itu akan saya bilang itu. Bahkan mau melahirkan kok istrinya datang ke kita. Nah. Padahal kita nggak ikut-ikut loh. Kita nggak ikut-ikut loh Kita waktu tanggung jawab. Nggak tanggung jawab. Tapi itulah rakyat. Iya, Itu iya. suara rakyat. Ah. Itu suara rakyat. Sehingga tusi atau tugas dan fungsi kita di DPRD itu tidak melulu pada tiga. Tidak melulu pada tiga yang pembuatan perda, pengawasan, dan penganggaran. Tidak melulu di situ. Yang paling banyak justru pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kerakyatan seperti itu. Bapak dan Ibu rakyat. Bapak dan Ibu rakyat. Iya, iya. Terus gimana Mas strateginya? Kalau mereka kan ngadu macam-macam gitu ya. Iya. Ada yang saya punya masalah ini, saya punya masalah ini. Itu caranya jawab gimana? Bukan jawab. Biar bisa memuaskan semua. Bukan soal memuaskan, tapi yang paling penting adalah kita bisa mengambil solusi, mencari solusi, dan kemudian langsung tindak lanjut. Harus melakukan tindak lanjut. Itu. Apapun itu. Ya. Kalau misalnya secara regulatif tidak bisa, ya kita bicarakan solusi yang sifatnya persuasif dengan person to person. Banyak sebenarnya masalah. Jadi kita bukan, yang paling penting kan kita tahu dulu, dengar toh. Ya, gitu. Kemudian dengar, baru dasar itu baru kita coba kira-kira klasifikasi mana yang bisa kita tangani secara regulatif, dinas mana yang akan ikut, gitu-gitu. Tapi harus ada solusinya dan harus cepat. Iya, iya. Nggak bisa tunggu-tunggu, nggak Iya, bisa iya. hanya formalitas. Kita menerima rakyat itu hanya dengar, oh iya kami akan tampung, nggak boleh itu. Itu nggak boleh. Harus sampai ke Ya, tidak solusinya lanjut, apa ya? Harus. itu berarti Mas Dance langsung misalnya terkait dengan dinas ini, Iya. terkait ini langsung komunikasi langsung ya? Iya. Jadi ambil contoh ada, misalnya kemarin datang para buruh jasa untuk apa namanya bongkar muat, yang Kuli panggul. Kuli panggul Oh yang itu bongkar- datang ke rumah. datang ke kantor. Ke kantor. Mereka ada asosiasinya MTU namanya itu. Karena sekarang ini dengan teknologi forklift itu kan mulai ini kan menghilangkan jasa panggul ini. Terus gimana solusinya? Sementara berhubungan dengan bongkar muat ini, perizinannya bukan di kabupaten kota di Salatiga, tapi ada di provinsi. Terus kita mau bagaimana? Ya sudah, saya panggil aja toko-toko yang bongkar muat ini gimana tanggung jawab sosialnya. Dibicarakan aja secara tripartit, bagaimana kira-kira. Yang penting teman-teman pekerja ini, jasa bongkar muat ini betul-betul bisa melakukan secara berkualitas, tepat waktu dan sebagainya. Nah ini tinggal dinegosiasikan langsung. Tapi kalau kita hanya langsung bilang, oh ini maaf ini bukan tugas kita, ini tugas provinsi ya. Terus gimana? Iya, Untuk iya. apa kamu dipilih? Mereka butuh jawaban ya. Iya, Mereka itu butuh kira-kira. jawaban. Gitu kira-kira. Tribuners menarik ya. Ternyata tugas anggota dewan, apalagi ketua, itu ya lumayan kompleks ya. Selain ada tugas pokok, seorang anggota dewan harus bisa ibaratnya melayani rakyat, kemudian mencarikan solusi lah, seperti setidaknya mencarikan solusi. Mas Dance tadi sudah cerita. Tapi ini kopinya kayaknya sudah Harus diminum lagi. harus diminum ini, Mas. Iya, Soalnya Salatiga ini kan cuacanya kan sejuk ya, enak ya. betul. Ini lagi musim hujan, dingin-dingin. Nah. Kalau Karena itu kalau nikah,
ada baiknya bulan madunya di Salatiga. Kenapa, Mas? Dingin. Dingin. Iya, Itu. iya, Jangan iya. di Semarang. Iya, betul. Wah, panas. Sayangnya sudah saya. Udah ya. Sudah pertama ya, udah ya. Kalau pertama ya enggak apa-apa. Dan yang terakhir ya. Iya. Mas Jance, ini kan tadi saya sudah singgung ya. Mas Jance menjadi pimpinan di Dewan ini di saat-saat yang bisa dikatakan sekarang ini kita sedang penuh tantangan ya. Kita masuk di era new normal. Semua tahu kita mulai awal-awal tahun Maret lah itu sudah ada pasien pertama COVID gitu kan. Kemudian semuanya terdampak. Salatiga juga saya lihat di pemberitaan beberapa kali sempat terjadi klaster di sini gitu kan. Apalagi di sini lalu lintas orang juga tinggi, itu gimana, Mas? Iya, sekarang ini di bulan Desember ini, memasuki minggu kedua Desember ini terjadi eskalasi pandemi, bukan hanya Salatiga, Jawa Tengah bahkan nasional. Ya, yang begitu tinggi. Per hari itu kita pernah sampai 109, pernah 183. Salatiga aja. Salatiga. Wah, iya. Bahkan mutasinya mulai agak ganas karena mulai ada yang meninggal banyak. Nah, itu. Sehingga kalau saya lihat di akhir-akhir Desember ini, di masuk ke bulan Desember ini, kurva penularan kita itu udah kurva normal, udah begini nih. Karena jadi kalau sudah kurva normal seperti ini ya sudah. Karitatif dan rehabilitatif itu hanya jadi rumah sakit, puskesmas itu ya hanya merawat mana yang dirujuk, tapi udah nggak mungkin menahan. Udah nggak bisa ini ditahan ini. Nah, sehingga untuk bisa melandaikan kurva ini, saya pikir kita harus konsentrasi pada preventif dan promotif. Jadi kalau sekarang kurvanya naik ke atas begini, udah nggak bisa ditahan. Mana yang sakit langsung ke rumah sakit, diisolasi mandiri. Ini udah nggak bisa ditahan. Ya kita harus tahan dari sini. Preventif dan pencegahannya. Itu. Jadi kalau menurut saya batuk, jadi maaf ya. Ini enggak nanti kesana itu. Katanya kalau batuk jangan begini. Iya. Jangan apalagi begini Iya. Nah, saya setuju dengan kata Pak Gubernur, Pak Ganjar dengan Jogotongo. Jadi preventif itu sebenarnya itu dalam rangka melandaikan kurva ini. Jadi kurva penularan yang eskalasinya tinggi ini ya kita treatment dia ke preventif dan promotif. Ini harus kencang ini di sini. Menjaga mobilitas penduduk. Ya, karena kita juga ke kota perlintasan ini. Iya. Kita jaga, kemudian protokol kesehatan itu memang ketat. Betul, iya. Kalau memang ada tempat-tempat tertentu itu harus dibatasi secara terbatas ya, dilokalisir. Termasuk tentunya kita harus yang paling penting memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat yang terisolasi ini akibat pandemi. Itu yang paling penting. Iya. Itu kira-kira. Karena sekarang rumah sakit penuh. Oh, penuh ya? Salatiga Penuh. juga ya? Bukan cuma Salatiga, banyak. Ya, kalau tempat lain juga Semarang juga Penuh. Saya nggak tahu nanti ini. Kalau nakesnya kena, terus nakesnya turun, jumlahnya yang melayani karena dia isolasi, saya nggak tahu siapa yang ngurusin. Makin ribet lagi ya. Makin ribet. Itulah kenapa Tribuners tadi saya sebelum kesini sempat mampir di kantor beliau. Saya lihat penerapan protokol kesehatannya sangat ketat ya. Semua yang masuk harus lewat bilik untuk sterilisasi, kemudian juga ada cek suhu, juga ada hand sanitizer di mana-mana. Saya kira pesan Mas Jance tadi cukup penting mengingat eskalasi yang cukup tinggi ya Mas Jance. Betul. Tidak hanya di Salatiga, di semua wilayah di Indonesia saya kira kita harus sama-sama tetap menerapkan protokol kesehatan. Itu ya Mas Jance kira-kira. Karena sekarang ini kan corona ini sudah dianggap sebagai virus ribu muka. Nah, apa itu artinya? Macam-macam dia. Bisa diare, bisa macam-macam. Bahkan ada yang diselibrium itu yang lupa ingatan pun karena corona. Iya. Jadi macam-macam sekarang. Jadi corona tidak sekedar masalah paru-paru. Iya. Bukan hanya sekedar penurunan kadar oksigen, kemudian paru-parunya. Tidak hanya itu sekarang. Iya. Dia sudah disebut sebagai virus ribu muka. Virus ribu muka ya. Apapun itu bisa. Betul. Baik, Tribuners dan Mas Jance. Kita tadi sudah ngobrol awal masuk ya, kemudian
bagaimana dari mahasiswa yang tadinya makan nasi sebungkus dipakai 2 kali sampai banyak semut, Iya. sekarang sudah duduk di ketua DPRD gitu kan. Meskipun baru ya dihitung 1 tahun lebih lah ya, 1 Ya, tahun lebih sedikit. pemula lah, pemula. Nah, gitu. Mas Janja melihat Salatiga ini gimana Mas ke depan? Potensi apa yang kira-kira nanti akan didorong gitu, yang bisa dikerjasamakan dengan pemerintah? Salatiga ini seperti telur ceplok, Mas Erwin. Telur ceplok. Telur ceplok. Kuningnya Salatiga, Heeh. putihnya itu Kabupaten Semarang. Oh iya di Lingkari ya. Iya, Oke. jadi bagaimana putihnya ini sangat tergantung dari putihnya juga. Ini jadi kuning ini dipengaruhi juga oleh yang putihnya itu. Kita hanya 56 km persegi loh. Iya, iya. Jadi Mas Erwin ke sana itu hanya 15 menit nyampe. Sana juga nyampe. Nyampe ya? Iya. Iya, Sangat iya. kecil, hanya 4 kecamatan, 23 kelurahan. Jumlah penduduk tidak sampai 200.000. Belum sampai 200.000. Nah, kalau begitu Salatiga mau apa ini ke depan? Tapi ingat dulu sejarah itu, Salatiga dianggap sebagai kota paling indah di Jawa Tengah. Betul. Sampai Iya. sekarang mungkin Mas. Ya? Iya. Indah di Jawa Tengah karena dia ya tadi dingin. Salatiga ini kira-kira 600 DPL. 600-700 di atas permukaan Di atas laut. permukaan laut. Iya, jadi kalau itu yang saya bilang, di sini ini kalau orang sakit datang sini langsung sembuh, hanya karena cuacanya. Tuh, nggak perlu lagi yang lain. Iya, Berarti iya. ada sebenarnya kita potensi dan anugerah alam. Ini tinggal kita mau kelola kemana. Kemudian yang kedua yang tadi itu indah. Kita indah. ini indah. Nah kalau indah berarti peluang orang untuk cari yang indah-indah itu kan suka yang indah-indah nggak? Oh ya suka. Makanya saya sering kesini juga. Nah itu, apalagi di sini banyak yang indah-indah itu, banyak. Nah indah itu salah satu daya tarik toh, pasti daya tarik. Jadi tadi dari iklimnya sudah oke, kemudian keindahannya oke, karena ini kan kota apa namanya? Ini coba lihat ini aja. Iya, ini lokasinya keren Nah, banget coba. nih. Ini Salatiga. Cafe Ole namanya. Ya, Cafe Ole ini representasi dari Salatiga. Kota dingin, kota hujan, kota bulan madu. Nah, itu. Nah, potensi-potensi ini. Yang kedua adalah karena Salatiga di kuningnya ini. Putihnya Kabupaten Semarang, ada Boyolali. Kita ini kan Joglo Semar. Ke sana ada Semarang, ke sini ada Solo, ke sana ada Jogja. Kita ada di pusat ini. Nah, sehingga Salatiga yang kedua itu dapat dikelola menjadi salah satu pusat perdagangan sebenarnya. Ya. Karena perlintasan ini dari 3 kota besar ini. Kita nggak punya bandara, tapi aksesibilitas kita terhadap bandara 3 sekaligus. Iya. Ke Semarang hanya 30 menit, ke Solo 30 menit, ke Jogja 2 jam. Iya. Kereta juga begitu. Jadi dari sisi akses, tol juga sekarang kita langsung. Iya. Itu. Jadi seksinya Salatiga itu yang pertama menyangkut iklim yang mendukung, yang kedua menyangkut apa namanya? Lokasi. Perdagangan Wisata. tadi itu karena Ya, lokasi itu. Nah, yang ketiga itu sebenarnya ada yang menyebut bahwa di sini kota pendidikan. Betul ya. Sehingga wisata pendidikan di sini cukup banyak. Contoh saya ini. Iya. Saya salah satu wisatawan yang kemudian kebablasan. Wisatawan kebablasan. Iya. Ya itu kota pendidikan. Kota kecil dengan jumlah penduduk 190-an ribu, tapi jumlah mahasiswanya saja, mahasiswa ya, belum dihitung siswanya, itu diperkirakan 30.000. Wah, nah, gede juga ya? Jawabannya, karena itu kalau kemarin ada survei tentang kota apa namanya itu, kota pinter atau apa itu yang kota ramah mahasiswa. Iya, yang dibuat itu. Saya pikir harusnya mereka melihat Salatiga. Ya? Iya, karena dari sisi prosentasi kita 20% penduduk itu mahasiswa. Mahasiswa ya? Iya. Mahasiswa. Jadi itu termasuk olahraga. Jadi paling tidak ada 3 hal yang menjadi daya tarik atau daya saing kita. Sehingga ke depan termasuk yang kesehatan toh tadi itu. Sehingga ke depan kalau saya supaya Salatiga ini bagus cuma 2. Salatiga ini harus indah, bersih, ini keindahan dan bersih penting, kemudian modern. Ya, pasti karena ya harus modern lah. Ya karena dengan kampus ya. Iya, tapi jangan lupa indah dan bersih ini penting. Itu aja. Kalau saya visi ke depan ya saya hanya mau buat Salatiga menjadi kota indah, bersih, modern sudah. Itu ya.
Tribuners tadi Mas Danjo sudah cerita-cerita banyak. Tapi Mas Danjo di Ngopi Surup ini kita ada yang unik loh. Apa itu? Namanya quick question. Pertanyaan cepat. Sepertinya. Nah, Seperti jadi, apa itu? jadi nanti saya sebut 2 kata. Mm-mm. Mas Danjo pilih salah satu cepat. Terus? Berani. Ya berani aja. Oh, ini merantau aja jangan berani, apalagi kok cuma pilih kata. Semut aja dimakan. Kita kalau malam itu, kalau makan malam, Mas Erwin, waduh, semut udah penuh di nasi itu, terpaksa udah keluar-keluar semutnya, matikan lampu itu loh, biar nggak kelihatan, matikan lampu baru dimakan. Itu aja berani. Jadi, terus kalau saya pilih satu, terus untuk apa itu kata itu? Ya nanti kita terjemahkan lah, Oh, kenapa pilih rahasia itu. tuh. Nanti kita terjemahkan. Oke. Baik Tribuners, sekarang saatnya quick question ya. Mas Danjo silakan pilih satu kata dari 2 yang saya lontarkan nanti. Oke. Tradisional atau modern? Tradisional. Nah, partai atau rakyat? Rakyat. Pendidikan atau kesehatan? Pendidikan. Lihat senang. Wisata alam atau buatan? Alam. Wah. Gunung atau pantai? Pantai. Sambal tumpang atau wader kali? Water. Saya suka itu soalnya. Nasionalis atau religius? Nasionalis. Buruh atau investor? Buruh. Masak atau dimasakin? Masak dong. Wah. Sepak bola atau nyanyi? Saya nyanyi itu. Sepak bola saya payah. Oke. Payah. Terima kasih Mas Danjo. Ya. Saya penasaran ini. Tadi kok ada masak dimasakin. Kalau saya pilih dimasakin. Oh, Kalau saya- Mas Danjo kok pilih masak? Saya itu suka masak soalnya. Oh iya. Iya. Kapan-kapan kita coba Boleh, ini, boleh, kita boleh. tes ini. Masakan apa Mas yang paling suka? Macam-macam. Yang paling gampang kan Indomie. Wah, kalau itu saya juga bisa. Yang paling. Soalnya saya ini lama tinggal sendiri itu loh. Ya seramat. Karena itu siapa yang masakin kita? Oh iya. Ya kita iya. masak sendiri tuh. Tapi Jadi kenapa saya harus pilih masak daripada dimasakin ya itu karena pengalaman. pengalaman ya. Dulu waktu zaman Rekoso itu ya. Iya, jadi pengalaman itu yang membuat konstruksi saya ketika ditanya ya masak. Oh. Jadi kalau misalnya ditanya buruh apa tadi? Buruh atau investor? Investor. Karena saya tidak pernah jadi investor ya, saya pilih buruh. Buruh saya pernah. Pernah? Pernah. Jadi buruh apa? Buruh ini bangunan. Loh. Oh. Iya, daripada nggak ada makan, Itu waktu kuliah. kuliah. Berarti Mulai dari SMA saya itu. Jadi ngadu pernah. semen Oh lancar bisa ya? lancar. Oh iya iya. iya. Saya tidak pernah jadi investor. Heeh. Terus apa lagi yang tadi itu? Tadi ada nyanyi sama main Oh, bola. kalau nyanyi saya senang nyanyi kok. Oh suka nyanyi ya. Iya, apalagi Kapan-kapan kita coba. ada yang dampingi itu suka. Nyanyi Nanti sendiri. saya dampingi Mas. Boleh. Kalau di kamar mandi kadang-kadang kurang. Oh, menarik juga ya Iya. Tribuners ternyata. Kalau sepak bola dan apa tadi? sepak bola ada nyanyi. Nyanyi ya. Ada Saya lagi. itu terus terang, Mas Erwin, saya itu ketua KONI lama. Oh. Bergelut di olahraga itu lama. Tapi saya lebih senang nyanyi daripada bola kaki. Oh, Saya iya, nggak iya. bisa main bola itu. Oh gitu. Oh, Tapi iya, saya iya. ya karena saya pernah ketua KONI ya pasti ngurus sepak bola. Jadi saya manajemennya aja. Manajemennya sepak bola ya. Manajemennya Tapi olahraga. nonton hobi ya. Ya setengah-setengah aja. Setengah-setengah. Setengah-setengah. Baik, Oke. Tribuners, itu tadi Mas Danjo udah ngobrol-ngobrol banyak dengan kita. Tentu saja pasti banyak lah yang menginspirasi dari Mas Danjo, seorang yang awalnya datang ke sini sebagai mahasiswa dengan segala tantangannya gitu kan. Iya. Yang tadi makan nasi semut. Tapi sekarang itu jadi enak loh. Sekarang udah Dulu jadi semut itu jadi wah susahnya bukan main. Tapi setelah kita kenangkan ulang, nostalgia itu Asik ya? membuat semut itu jadi enak. Iya, iya, iya. Itu nostalgia itu harus penting. Baik, pasti banyak pelajaran yang bisa dipetik. Ada pesan-pesan nggak Mas Danjo buat yang nonton nih? Yang terakhir itu, nostalgia itu harus susah. Jadi cerita dulu itu harus susah supaya ketika sekarang menjadi indah. Nah, itu. Iya. Jadi kalau mau cari keindahan sekarang adalah nostalgia yang dulu-dulu. Suka reuni enggak? Oh, suka dong. Nah. Berani. Reuni itu spiritnya hanya karena nostalgia yang indah itu. Seakan-akan kita sekolah hanya untuk
untuk reuni. Sekolahnya untuk reuni. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Iya. Baik Tribuners, terima kasih sekali Mas Siap, Ence udah sama-sama, berbagi Mas dengan Erwin. kita. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol Siap. lagi ya. Tribuners, itu tadi ngopi surup bersama Ketua DPRD Kota Salatiga, Mas Dance Ishak Palid. Banyak cerita-cerita menarik. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi dalam program Ngopi Surup bersama saya, Erwin Ardian, pemimpin redaksi Tribun Jateng. Salam Tribun. Salam Tribun, salam sehat. Minum dulu Mas. Oke. Kita habisin kopinya sama pisangnya.